Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Teddy Saputra dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan mengerjakan tugas 2 dari mata kuliah Analisis dan Visualisasi Data. Kita langsung saja di sebelah kanan ini ada tugasnya dan sebelah kiri sudah ada RStudio. Oke, pertama eh, dalam analis ini saya menggunakan software RStudio dengan PGS ggplot 2 dan dplyr dan Broom. Sesuai dari tugas ini kita disuruh menginstal package-nya. Nah, di sini kita copy dulu ke R dan kita run. Sebenarnya ini sudah ya, jadi saya run. Nah, kan. Oke. Oke. Nah, lalu di sini kita menginstal library-nya. Oke. Nah, di sini kita disuruh mendownload file CSV ya. Kita disuruh download file CSV. Kemudian kita import dulu. Sudah saya masukkan di di laptop saya. Nah, terus set. Oke, sudah data setnya. Bahagia. Kemudian di soal itu kita ada disuruh mengalihkan 10.000. Sama pendapatan nilai asli dikalikan 10.000. Oke, langsung saja di sini. Untuk mempercepat waktu pengerjaan, saya sudah membuatkan yang harus saya lakukan di sini ya. Kemudian kita lanjut ke A. Gunakan plot histogram untuk cek apakah variabel terikat berdistribusi normal atau tidak. Jelaskan interpretasi histogram tersebut. Oke, dari untuk A itu sudah saya buat gitu ya. Kita kan. Nah, ini ya. A-nya ya. Pertama, kita lihat distribusi variabel kebahagiaan melalui histogram ini. Dari grafik ini dapat kita amati bahwa distribusi kebahagiaan menunjukkan pola yang mendekati normal ya. Nah, metode normal. Kemudian terdapat juga puncak di sekitar nilai. Di nilai mau ke 4 ini ya. Mengalami puncak. Terus ini menunjukkan nilai yang paling sering muncul. Jadi kemudian kurva density-nya warna biru mengonfirmasi bentuk yang relatif simetris. Lalu kesimpulannya dari sini adalah asumsi normalitas ini cukup terpenuhi untuk analisis regresi. Lanjut kita ke soal berikutnya. Soal B. Gunakan scatter plot untuk cek apakah variabel terikat dan bebas memiliki hubungan linear. Interpretasikan juga hasil grafik tersebut. Oke. Saran. Nah, ini scatter plot pendapatan versus kebahagiaan. Dari sini kita cek hubungan eh, linear melalui scatter plotnya ini kan. Lalu dari pola positif jelas terlihat semakin tinggi pendapatannya, semakin tinggi juga tingkat kebahagiaannya. Titik-titik data membentuk pola linear yang cukup jelas juga di sini. Terdapat tidak terdapat tidak terdapat outlier ekstrim yang mengganggu. Jadi kesimpulannya hubungan linear layak untuk dianalisis lebih lanjut dengan regresi. Mari kita lakukan regresi di sini. Sesuai nomor yang C. Lakukan regresi linear sederhana dan jelaskan hasil regresi tersebut. Tapi yang C sudah saya buat. Nah, nah, nih set persamaan regresi. Jadi persamaan regresinya itu Y 0 sama dengan 0,2090553 ditambah 7,123941 strip 05 X untuk X-nya. Jadi hasil regresi dari output ini kita mendapatkan
bersama regresi yang nilainya yaitu sama dengan ini tadi. Nah, ditambah nilai slope dari X. Nilai slope dari X-nya. Kemudian interpretasi slope setiap kenaikan itu dikali 10.000 dalam pendapatan. Tingkat kebahagiaan meningkat sebesar 0,74522202. Lalu koefisiensi determinasi R pangkat 2 yaitu nilai R pangkat 2 dikurang, artinya nilai R pangkat 2 dikali 100%. Variasi kebahagiaan dapat dijelaskan oleh pendapatan tersebut. Signifikansinya yaitu nilai P, nilai P-nya itu. Nah, kemudian nilai P tersebut menunjukkan hubungan yang signifikan secara statistik. Nah, jadi ini ya R pangkat 2-nya. Kemudian kita lanjut ke soal yang D. Gunakan plot no variable regresi kalian untuk ngecek homoskedastisitasnya. Interpretasikan hasil plotnya. Nah, untuk yang D kita langsung ya. Nah, ya. Nah, di sini kita uji asumsinya melalui residual plot. Yang kita harapkan adalah residual tersebut acak di sekitar garis nol. Jika ada pola tertentu seperti bentuk corong atau kurva. Nah, dari plot kita dapat nilai. Ini menggambarkan dia mendekati nol dari garisnya ini. Jadi, nah dari gambar ini kita dapat melihat dia residual tersebar cukup acak ya. Dari gambar ini kita simpulkan asumsi homoskedastisitasnya terpenuhi karena dia tidak ada pola tertentu dan dia berbentuk acak yang mendekati garis nol. Oke. Kemudian selanjutnya yang E, visualisasikan hasil regresi menggunakan grafik dengan angka berikut. 1. Plot data points pada grafik 10 poin. 2. Tambahkan garis regresi linear pada data yang sudah diplot. 1 poin. Tambah persamaan untuk garis linear 1 poin. Beri dan label untuk apa. Nah, sini juga sudah saya buatkan untuk yang E. Untuk menghemat waktu ya, di sini saya sudah kopikan. Oke, ini saya copy. Nah, ini dia sudah terbentuk. Oke, ini nah di sini adalah hasil dari visualisasinya yang diminta dari soal E, yaitu ada 4 poin di situ. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit. Untuk bagian E ini saya telah membuat visualisasi lengkap yang menggabungkan semua elemen analisis. Kita menjadi satu grafik dalam menggabungkan semua elemen analisis kita menjadi satu grafik yang komprehensif. Untuk soal yang poin 1, pertama saya menampilkan semua data poin aktual dalam bentuk scatter plot. Setiap titik hijau mewakili satu observasi dalam dataset. Kemudian sumbu X itu menunjukkan pendapatan dalam Rp1. Lalu sumbu Y menunjukkan tingkat kebahagiaannya. Nah, kita dapat melihat di sini sebaran data asli sebelum dilakukan pemodelan. Tujuannya yaitu untuk memberikan konteks nyata tentang distribusi data kita. Lalu untuk poin 2, garis regresi linear ini. Nah, garisnya ini ya. Garisnya ini saya menambahkan garis ini untuk yang berwarna biru ini. Garis ini merupakan visualisasi dari persamaan regresi yang kita hitung. Di sini menunjukkan tren hubungan antara pendapatan dan kebahagiaannya. Garis biru juga mewakili nilai prediksi model kita untuk setiap tingkat pendapatan. Jadi interpretasinya itu semakin ke kanan, pendapatan itu semakin tinggi. Garis juga semakin naik menunjukkan hubungan positif. Lalu yang untuk poin 3, persamaan garis linearnya, saya menampilkan persamaan matematis langsung pada grafik tersebut. Dari grafik kita bisa baca ya, dari grafik sini. Nah, di sini juga ada saya simpulkan Y sama dengan 0,21 ditambah 0,000068X. Nah, ini menggunakan X dulu. Karena dia mendapatkan 6. Oke. Nah,
Interceptnya itu 0,21 ketika pendapatan sama dengan 0. Tingkat kebahagiaan prediksi adalah 0,21-nya. Lalu slope-nya itu 0,000068. Setiap kenaikan 1000 pendapatan, kebahagiaan meningkat 0,68 poin. Lalu dalam konteks praktisnya, setiap kenaikan 1 juta pendapatan mendapatkan kebahagiaan meningkat 0,68 poin. Kemudian untuk poin 4, kita berikan judul. Semua elemen dari grafik dilengkapi dengan label yang jelas ya, sudah saya masukkan di situ. Judulnya itu visualisasi regresi linier, pendapatan versus kebahagiaan. Jelas, di sini jelas juga menyatakan tujuan grafik tersebut dibuat. Sumbu X itu adalah pendapatannya, dan dengan satuannya yang terlihat ini. Nah, lalu sumbu Y adalah kebahagiaan. Variabelnya terikat kita. Terus skala terbaca dengan baik dari 20.000 hingga 40.000 untuk pendapatannya. Jadi kesimpulannya di sini secara keseluruhan visualisasi ini berhasil ya setelah kita buat. Dimana dia sudah memvisualisasikan hubungan yang kita analisis secara statistik. Kedua, membuat hasil regresi mudah dipahami oleh berbagai audiens. Lalu mengintegrasikan data aktual, model, prediksi, dan persamaan matematis. Terakhir, memenuhi semua requirements tugas dengan lengkap. Jadi tugas yang E ini sudah saya buat dengan lengkap ya. Lalu kita ada yang unik di sini. Perhatikan bahwa meskipun garis regresi menunjukkan tren positif, tidak semua titik tepat berada di garis. Jadi meskipun dia naik, tapi tidak semua titik itu tepat berada di garis biru ini. Di sini menunjukkan bahwa ada variabel individual dalam kebahagiaan tersebut. Faktor lain juga selain pendapatan juga mempengaruhi kebahagiaan. Model kita tidak sempurna, tapi memberikan gambaran tren yang jelas. Atau bisa juga dari grafik ini kita bisa membuat prediksi praktis. Contoh, jika seseorang dengan pendapatan 30 juta diprediksi memiliki kebahagiaan, jadi Y sama dengan 0,21 ditambah 0,00068 dikali 30.000 karena dia 30 juta. Nah, jadi hasilnya itu adalah Y-nya itu 20,61. Jadi sekian saja dari tugas 2 ini yang saya buat ini untuk mempercepat juga durasi sudah saya membuat. Jadi tinggal copy paste saja untuk perintahnya. Tinggal saya run di RStudio. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.